Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya bekerja pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai analis pendapatan daerah. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 11, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Profil instansi. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan telah beberapa kali berganti nama SKPD. Dulu lebih dikenal dengan sebutan Dinas Pendapatan, BPKAD, dan Badan Keuangan Daerah. BPKPAD Kabupaten Balangan merupakan pusat utama pengelolaan keuangan daerah, baik itu pengelolaan gaji untuk seluruh ASN maupun pengelolaan anggaran proyek infrastruktur. Tugas utama BPKPAD lebih kepada pengesahan surat menyurat untuk legalitas pencairan uang. BPKPAD berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,4, Kecamatan Paringin. Visi dan misi instansi BPKPAD adalah: visi, terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang akuntabel melalui pelayanan yang profesional. Misi, yang pertama adalah optimalisasi pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam merencanakan, menelaah, dan merumuskan kebijakan teknis maupun administrasi perkantoran. Berikut struktur organisasi BPKPAD. Yang pertama adalah BPKPAD dikepalai oleh Kepala Badan. Selanjutnya, terdapat 1 sekretariat dan 6 bidang. Pada bidang kesekretariatan terdapat 3 bagian. Yang pertama, subbagian perencanaan dan pelaporan. Yang kedua, subbagian keuangan. Dan yang ketiga, subbagian umum dan kepegawaian. Lalu terdapat 6 bagian lainnya, yaitu bidang pembendaharaan, bidang akuntansi dan pertanggungjawaban, bidang anggaran, bidang pengelolaan barang milik daerah, bidang layanan pendataan dan penetapan, dan bidang penagihan dan pelaporan. Pada setiap bidang, terdapat masing-masing 3 subkoordinator. Pada bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah, terdapat tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan pendataan dan penetapan dengan uraian tugas yang pertama, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran SPTPD atau SPOP PBB P2 yang telah diisi oleh objek pajak. Yang kedua, melakukan pendataan terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah. Yang ketiga, melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah yang dikelola SKPD dan dalam bentuk karcis. Yang keempat, melaksanakan penetapan SKPDKB, SKRDKB, SKPDKBT, SKRDKBT, dan SKPDLB atau SKRDLB apabila terdapat kekeliruan. Jenis pelayanan. Pelayanan pajak daerah BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Bangunan meliputi verifikasi kelengkapan berkas yang diupload wajib pajak secara online, pemberian informasi tentang pajak daerah BPHTB. Yang kedua, pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak air tanah. Dan yang ketiga, pelayanan pendaftaran PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan. Standar operasional pelayanan. Pada pelayanan pajak BPHTB, untuk pendaftaran dan pembayaran sudah bisa melalui sistem online. Untuk pembayaran pajak BPHTB dapat dilakukan baik di loket atau datang langsung ke bagian pelayanan atau melalui kanal bank Kalsel. Sedangkan untuk pelayanan pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak air tanah
wajib pajak harus mendaftar atau membayar langsung ke bidang pelayanan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, pada pelayanan pajak PBB, P2 atau pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan, untuk pendaftaran hanya bisa dilakukan langsung ke bidang pelayanan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan untuk pembayaran sudah bisa melalui online atau pembayaran secara mandiri melalui bank Kalsel. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Tugas-tugas sebagai analis pendapatan daerah sangat menentukan dalam hal pencapaian tujuan instansi, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif, dan akuntabel. Tercapainya sasaran yang meliputi meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, meningkatnya akuntabilitas, kinerja, dan keuangan. Adapun strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan nilai evaluasi keuangan pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pendapatan daerah. Kesimpulan: sebagai seorang ASN, haruslah dapat menerapkan nilai-nilai ASN, peka terhadap pembaharuan di bidang teknologi dan segala bidang yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab, serta dapat selalu mengembangkan kompetensi diri agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan, sehingga dengan meningkatkan kualitas diri, maka tujuan-tujuan instansi akan mudah untuk dicapai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.